Saya rombongan dari Jember, Ustaz. Dari Jember. Ya. Berapa orang rombongannya? Rombongan 7 orang, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Pertanyaan saya, Berangkat jam berapa dari Jember? jam 9 malam. Oh, jam 9 malam. Iya. Sampai di sini? Jam berapa tadi? Jam setengah 8. Oh ya, alhamdulillah. Jember itu dekat ya. Dekatnya Bali, Ustaz. Lah yang di sini aja jam 9 baru datang itu. Berarti lebih dekat Jember ya. Ya bagus, apa yang ditanyakan? Pertanyaan saya, Mohon maaf, dengan Bapak siapa ini, Pak? dengan Bapak Sutaman. Sutaman, sih. Iya. Taman Iya, ya. silakan. Pertanyaan saya ini kan tinggalnya di Perumnas, Ustaz. Ya, Kemudian satu Perumnas itu yang ngaji di MTA hanya saya sendiri, Ustaz. ya alhamdulillah. Termasuk Ya. orang asing itu. Ya ini, tapi banyak tantangan, Ustaz. Ya wajar ya. Yang biasanya saya dulu itu ikut pengajian, ikut tahlilan. Lah ini sudah 2 kali ini tetangga saya meninggal dunia, saya tidak ikut tahlilan, Ustaz. Nah, kenapa nggak ikut? Ya, karena saya sudah ngaji di MTA, Ustaz. Lo ngaji MTA apa ndak boleh tahlilan? Karena tidak dicontohkan oleh Oh gitu Nabi. ya. Ya. Allah, kalau MTA melarang tahlilan itu ada ya. Walaupun kami ngaji di MTA, mau tahlilan, mau apa tuh? Pasaran, mau yasinan, mau mitonis, silahkan kalau kamu mau silahkan. Ya, MTA tidak pernah melarang orang tahlilan, nggak pernah melarang. Apalagi terus? Karena saya ini termasuk ketua kelompok, juga takmir masjid Ya. di lingkungan. Kemudian istri saya ini ketua PKK. Masalah saya adalah kalau istri saya ini keyakinannya belum total, Ustaz. Jadi kalau saya nggak tahlilan itu saya dimarahi. Katanya gini, Mas, kita ini di lingkungan ini orang-orang tuh melihat kita ya nggak tahlil ya nggak tahlil, tapi jangan seperti itu. Kalau 7 hari ya mungkin tahlilnya 3 kali, katanya gitu, Ustaz. Iya. Ya karena istri saya juga ketua PKK, jadi kalau saya tidak tahlil itu sering dirasani tetangga, Ustaz. Iya. Loh itu Pak Sutaman setelah belajar ngaji kok tambah ndak tahlilan itu apa ndak aliran sesat itu, katanya gitu, Ustaz. Iya. Tapi saya yakin sekali bahwa ngaji di MTA itu hanya mempelajari Al-Quran dan hadis saja. Maka sedikit demi sedikit memang saya merubah tingkah laku saya sesuai dengan apa yang saya pelajari di MTA, Ustaz. Iya. Nah ini bagaimana saya mensiasati atau untuk berbuat bagaimana untuk supaya saya dengan tetangga kanan kiri juga tetap baik. Saya juga nanti, saya nanti dikucilkan dengan tetangga-tetangga. Jadi misalnya kalau mulai saya ngimami zuhur dan asar, setelah salam itu saya balik kanan, Ustaz, sesuai dengan hadis yang pernah saya baca. Lah ini dilihat oleh teman-teman saya kok dirasani katanya aneh, Ustaz. Biasanya kan ya tetap menghadap ke kiblat, kemudian wiritan dan sebagainya. Saya memang kebagian kalau jadi imam itu zuhur dengan asar, kemudian sedikit demi sedikit apa yang saya peroleh dari ngaji di MTA ini saya praktekkan. Nah ini pertanyaan saya, bagaimana caranya saya supaya teman-teman ini sedikit demi sedikit saya berusaha saya pengaruhi supaya juga ikut ngaji di MTA sehingga nanti di sana sini saya enggak dirasani, Ustaz. Ya. Demikian pertanyaan saya, Ustaz. Ya, sudah. Sudah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya, yang penting apa yang dipesankan oleh Allah itu di dalam beragama dipegang teguh. Tadi saya bacakan kan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, semua itu lillah karena Allah, jangan karena manusia. Jadi untuk melaksanakan agama Allah itu kalau sudah diyakini itu satu kebenarannya, yakini ada tuntunannya, laksanakan. Perkara tetangga senang
tidak senang, setuju, tidak setuju, boleh saja, silahkan. Kami beragama itu tidak ingin, ya, tidak kami ingin hanya disenangi manusia. Suatu saat memang orang melaksanakan kebenaran itu dihadapkan kepada pilihan salah satu dari dua hal. Ya, dicintai manusia tetapi dibenci Allah, atau dicintai Allah tapi dibenci oleh manusia. Ya kalau yang diingini ya dicintai Allah, dicintai manusia gitu kan. Tapi kadang-kala harus dihadapi dua hal itu, pilih salah satu, lah tinggal pilih mana. Coba dibaca surat Bani Israil ayat 73 itu. Itu Allah yang mengatakan begitu. Surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 73. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi auhayna ilaika litaftari 'alaina ghairah wa idzal lattakhuduka khalila walaula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila idzal la'adzaqna dhi'fal hayati wa dhi'fal mamati summa la tajidu laka 'alaina nasira. Ini perhatikan. Artinya perhatikan betul-betul, ayo. Dan sesungguhnya mereka hampir memalingkan kamu dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu, agar kamu membuat yang lain secara bohong terhadap kami. Nah, jadi hampir-hampir manusia itu mengajak menyimpang dari tuntunan Al-Quran. Apa yang diwahyukan oleh Allah kan Al-Quran. Dan Al-Quran antara lain memerintahkan supaya mengikuti Nabi, mengambil contoh Rasulullah itu sebagai uswatun hasanah. Untuk siapa? Liman kana yarjullah. Siapa yang dalam aktivitasnya hidupnya hanya mengharap pahala balasan dari Allah. Ya, yang diharapkan itu hanya dari Allah, bukan dari manusia, bukan dari siapa saja, tapi dari Allah. Hampir-hampir manusia itu memalingkan kamu dari wahyu Allah tadi. Terus? Dan kalau sudah begitu, tentulah mereka mengambil kamu menjadi sahabat yang setia. Ya, itulah. Kalau kamu mau mengikuti pada umumnya masyarakat, walaupun menyimpang dari tuntunan Allah, kamu dianggap menjadi sahabat yang setia. Dianggap orang Islam yang wawasannya luas. Dianggap orang Islam yang toleransinya tinggi. Dianggap orang Islam yang pandai bergaul, maka dianggap saudara. Tetapi terus ayat berikutnya, kelanjutannya. Dan kalau kami tidak memperkuat hatimu, niscaya kamu hampir-hampir condong sedikit kepada mereka. Nah, kalau tidak dikuatkan hatimu, iman, nanti tidak kuat imannya, condong itu mereka. Nah, gimana ya, di sini umumnya begitu. Kalau saya tidak ikuti pada umumnya, di sana dirasani, di sana dirasani, di sini dirembuk. Jadi orang terkenal saya. Gitu. Nah, jadi maka daripada di sana sini dirasani, apalagi dikucilkan, salahnya apalah, ikut ajalah, niatnya untuk ngembuli masyarakat. Ya, kalau tidak dikuatkan hatimu dalam keimanan, ya, mesti kamu condong, daripada di sana sini dirasani, wes gabung aja lah, apa salahnya? Ya, dirasani wong tuh rasanya wes seperti diadab oleh Allah. Ya, tapi terus dibaca kelanjutannya. Kalau terjadi demikian, benar-benarlah kami akan rasakan kepadamu siksaan berlipat ganda di dunia ini. Dan begitu pula siksaan berlipat ganda sesudah mati. Dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun terhadap kami. Ya, itulah. Kalau kamu mengikuti mereka menyimpang dari tuntunan yang benar, kamu dianggap sahabat yang setia oleh mereka. Tetapi diancam oleh Allah azab 2 kali lipat di dunia maupun di akhirat, dan kamu tidak akan dapat penolong. Ya. Nah, tinggal pilih. Pilih diazab oleh Allah, dicintai manusia, apa pilih
dikucilkan, dibenci oleh manusia, tapi dicintai Allah. Ya, tinggal pilih aja. Kami tidak pernah melarang kamu tahlilan, kamu kendurian, kamu selamatan. Silakan. Wong masing-masing akan ditanggung sendiri. Hanya kalau di sini mengaji agama, ya apa yang diterangkan di dalam agama, tauhid yang lurus, ibadah yang lurus, saya terangkan apa adanya. Perkara itu kamu amalkan apa tidak, urusanmu. Nah, baru dirasani aja sudah bingung. Ya. Padahal Nabi mengatakan, memang akan datang. Islam itu nanti seperti ketika baru datang. Islam itu awalnya datang di tengah-tengah masyarakat jahiliyah asing. Karena bertentangan apa yang dibawa Nabi di tengah masyarakat jahiliyah berlawanan. Maka nanti akan kembali suatu zaman Islam itu asing lagi ketika diamalkan, akan asing seperti ketika baru datang. Tapi bahagia orang yang asing. Nah pada saat itu orang yang banget teguh agamanya, kata Nabi, seperti orang menggenggam bara api. Panas. Nah. Tapi kalau kamu bikin enak, ya enak dirasani. Wong ngerasani itu ya percaya apa tidak, kamu buktikan. Orang ngerasani kamu, tahu dirasani, engko mbok parani wis meneng dhewe kok. Ndak usah disuruh, ojo ngerasani, ndak usah. Kono lagi rasan-rasan, paranono kok ora meneng dhewe. Meneng tuh ya apik, assalamualaikum, bagaimana kabarnya? Baik, baik. Kok perkara lunga rasani nih, ora krungu ya. Nah, dirasani itu kan, dirasani orang melakukan kebaikan, itu lebih baik daripada dirasani wong nindaki kejahatan, ya tak? Mengurangi dosa. Dirasani orang aja sudah panas seperti itulah, apalagi nek dihukum oleh Allah nanti. Nah gitu ya, jadi betul, luruskan niat dalam belajar agama itu jangan karena manusia. Dan saya katakan, MTA ini setiap yang baru muncul di mana saja mesti banyak rambatan, rintangan. Orang mau dirasani, malah ono sing di, untuk yang dari Pak Kardi itu masih ada enggak ini? Ya lah itu, coba ngadek Mas. Nah, lihat itu potongannya. Itu dari Demak, ya, tempatnya untuk kajian, pengajian MTA di Demak sana. Didemo oleh masyarakat, yang demo juga orang Islam. Dipaksa, diberi waktu 3 hari, kalau kamu tidak menandatangani, jadi suruh menandatangani bahwa rumahnya tidak boleh ngaji dan MTA tidak boleh ada di Demak ini, dia suruh menandatangani. Tidak mau. Akhirnya ya ditekan terus, pergi di sini. Bojone ditinggal yang rumah. Nah bojone nangis terus. Kemarin telepon, sebab kalau tidak mau mendatangani, rumahnya mau dibakar, mau dirusak. Nah bojone nangis, kemarin telepon sambung saya. Gimana Bu, waktu saya telepon, disambungkan saya masih nangis. Lha pripun Pak Ustadz, wong gadah kula nggih mung niku, niku meneh dosa pripun? Katakan non dhisik lain ya ora di omah. Saiki nek omahe diopong atau dirusak aneh ra di omah, nah ya ora apa-apa, ndak apa-apa, ndak usah ditangisi. Nanti dibuatkan rumah di surga. Udah, jadi nanti kalau rumah ibu mau dibakar atau mau dirusak, ndak usah dicegah. Silakan aja suruh bakar. Suruh ngerusak udah biarkan aja. Itu kan urusan kriminal, nanti kan ada urusan hukumnya ada sama polisi nanti. Nah, lah nek sampean wedi teng omah dhewe, anaknya di SMA MTA ini. Akhirnya apa kamu ke sini? Mboten kula teng griya mawon. Pun mboten nangis, mboten gitu. Udah. Tadi udah. Wah, tidak dia pulang sampai sekarang. Ya. Jadi kalau itu untuk ngaji coba. Ora mung dirasani, ditekan, diparani, didemo kok. Apalagi cuma Jember dirasani, penak wae. Bahkan, ya kemarin diteror, entah tahu teleponnya Pak Hadi itu dari mana. Diteror ada telepon, ini anakmu ditangkap polisi, ya kamu segera datang, kalau enggak, ya itu diancam itulah. Kalau kamu minta tolong, inilah terus
dia sanggup memberikan jalan keluar nih, tangkap polisi di mana? Bingung bapaknya, urung tahu entuk kaya ngono kuwi. Di sini bapaknya. Terus disaut Katino, terus ditanya, "Ndak, ini dari mana? Ditangkap polisi di mana anaknya?" Ya, pokoknya mau ditolong ndak? Ditolong segera datang. Ya, akhirnya ya coba ya tutup ya, sebentar dulu, terus ditutup malah. Padahal anaknya sekolah di sini, anaknya ditelepon lewat kepala sekolah. Apa anak namanya ini, anaknya Pak Kadi dari rumah ada apa masuk sekolah Pak. Terus anaknya disuruh telepon sambungi ke bapaknya guyang-guyu aja dah. Nah, ternyata anak saya di sekolah, lah kok dikabarkan ditangkap polisi di mana? Itu fitnah. Nah, itu berbagai macam. Gitu ya. Itu kenapa? Goro-goro ngaji. Ya, goro-goro ngaji. Nek omah dinggo kalangan judi ora enek wong suruh nanda tangani tidak boleh rumah saya dipakai judi lagi. Ndak, ora enek ngono. Aneh kan? Ini di tengah-tengah mayoritas masyarakat beragama Islam. Kalau sholat ya minta ditunjukkan jalan yang lurus. Tapi jalan yang lurus dikaji, kamu tidak ikut ngaji, tidak apa-apa. Tapi saya kepingin jalan, saya yang ngaji, itu tidak boleh. Saya tidak mau ngaji, kamu juga jangan ngaji gitu loh. Tapi wallahu mutimmun nurihi walau karihal musyrikun. Allah tetap akan menyempurnakan cahaya Islam ini. Sekalipun orang musyrik, orang kafir tidak suka. Nah, itu ya. Jadi itu Bapak, terus sampai perkara istrinya tadi belum betul-betul masih takut begini begitu dinasihati. Jangan takut. Ya. Supaya tidak dirasani mbok kamu hidup di mana saja itu mesti ya, ada yang senang, ada yang tidak senang. Sing seneng ngrasani apik, sing ora seneng ngrasani elek. Supaya hidup tidak dirasani orang, uripo ning alas. Gitu ya. Di tempat kera-kera itu enggak ada yang ngrasani. Kalau di tengah-tengah manusia pasti yang senang memuji-muji, yang tidak suka macam-macam fitnah. Itu hidup di dunia. Maka jangan harap dicintai manusia, jangan harap takut dibenci manusia. Kita harapkan dicintai dan diridhoi oleh Allah. Itu yang kita harapkan.